Oke, assalamualaikum sob. Waalaikumsalam. Lanjut ya. Kita ke nomor 4. Nomor 4 tentang apa ini? Betul. Apa? Penarikan kesimpulan. Oke, sebelum kita ngerjain, oke, saya kasih catatan dulu di sini yuk. Nanti untuk mengerjakan nomor 4, kalian harus tahu yang namanya penarikan kesimpulan dan ekuivalensi. Apa sih penarikan kesimpulan? Penarikan kesimpulan itu adalah untuk mengambil sebuah kesimpulan dari pernyataan yang ada. Yuk, contohnya di sini ya. Di sini diketahui yang pertama tentang modus ponen, diketahui gini. P maka Q. Diketahui P. Berarti kesimpulannya apa? Betul. Q maksudnya apa nih maksudnya? Contohnya gini. P maka Q. P itu saya lapar, Q itu makan. Jika saya lapar, maka saya makan. Gitu kan ya? Terus diketahui P, berarti posisinya saya lapar, berarti kesimpulannya saya harus makan. Makanya Q di sini gitu ya. P maka Q. Diketahui P, kesimpulannya Q. Jika saya lapar, maka saya makan. Keadaannya saya sekarang lapar, berarti kesimpulannya saya harus makan, gitu ya. Yuk, yang berikutnya, tolen. P maka Q, sama kayak tadi. Jika saya lapar, maka Q itu saya makan. Jika saya lapar, maka saya makan. Di sini diketahui negasi Q, berarti saya tidak makan. Berarti kesimpulannya saya tidak punya uang. Bukan ya. Oke, jika saya lapar maka saya makan. Di sini diketahui negasi Q, saya tidak makan. Berarti kesimpulannya saya tidak lapar. Negasi P. Seperti itu ya. Contoh yang berikutnya tentang silogisme. P maka Q, Q maka R. Gitu kan ya. Tapi ingat, kata-kata yang kita pakai di tolen kadangkala tidak cocok kalau kita pakai di silogisme. Contohnya gini yuk. Jika saya lapar maka saya makan. Terus ini Q. Jika saya makan maka saya kenyang. Karena ini kesimpulannya, kalau mau dari kesimpulan, ini Q-nya hilang. Ini hilang. Oke, berarti tinggal ini P, ini R. Ini P, ini R. Ya kan ya? Coba kalau kita pakai kata-kata yang tadi. Jika saya lapar maka saya makan. Terus ini jika saya makan maka saya kenyang. Berarti kesimpulannya apa tadi? Jika saya lapar maka saya kenyang. Nggak pas ya. Tapi kita bisa ambil kata-kata yang lain. Jika saya rajin maka saya pintar. Jika saya pintar maka saya sukses. Berarti kesimpulannya jika saya rajin maka saya sukses. Gitu ya. Sip. Jadi kata-kata yang barusan itu hanya untuk membantu aja. Gitu ya. Tahu ini tahu ya. Oke, ada ponen, ada tolen, ada silogisme. Sip. Terus tentang ekuivalensi. Apa ekuivalensi? Ekuivalensi itu adalah dua pernyataan yang nilainya setara atau sejenis. Oke, jadi gini. Kalau kalian punya P maka Q, ini bisa kalian rubah dalam bentuk negasi P atau Q. Lihat, yang berubah cuma depan ya. P jadi negasi P. Maka berubah jadi atau. Q-nya tetap Q. Ya, P jadi negasi P, maka jadi atau, Q tetap Q. Contoh lagi mas. Oh boleh. Sini yuk. Negasi P maka negasi Q. Lihat tadi kan yang berubah cuman P-nya. Kalau P jadi negasi P, berarti kalau negasi P jadi P. Asik gitu ya. Maka jadi atau. Tadi Q tetap jadi Q, berarti negasi Q juga tetap negasi Q. Ini namanya ekuivalensi. Gitu ya. Oke, yuk. Yang nomor 4, mari kita eksekusi. Nomor 4. Jika ibu tidak pergi maka adik senang. Oke, ibu tidak pergi, misalnya saya ambil sebagai P ya. Ibu tidak pergi itu P. Ibu tidak pergi P. Terus maka adik senang itu adalah Q. Adik senang berarti itu Q. Terus ia tersenyum. Adik tersenyum itu R. Gitu ya. Jadi kalau saya tulis P maka Q. Gitu kan. Terus Q maka R. Ini kira-kira modus apa nih? Ponen, tolen atau silogisme? Lihat di sini. Ponen, tolen atau silogisme? Betul. Silogisme kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya jadi apa? P maka R. Atau boleh dirubah P maka R itu boleh dirubah dalam bentuk ekuivalensi. Ekuivalensi P maka R, kalau saya tulis ya di sini ya. Ekuivalensinya dari P maka R itu akan sama nilainya dengan, dan perhatikan ini. Tadi kalau P maka Q jadi negasi P atau Q. Kalau P maka R berarti negasi P yang depannya berubah jadi negasi, maka jadi atau sini R. Negasi P atau R. Kalau dibikin dalam kata-kata negasi P, lihat. P itu ibu tidak pergi. Berarti negasi P ibu pergi. Gitu ya. Ibu pergi. Itu negasi P. Ya, karena P-nya adalah ibu tidak
pergi. Jadi lawannya ibu tidak pergi, lawannya pergi. Ini atau, kita harus atau. Nah, R itu apa tadi? Adik tersenyum atau ia tersenyum. Adik tersenyum. Tulis adik tersenyum. Adik tersenyum. Oke. Jadi artinya jawabannya ini dia, ibu pergi dan ibu pergi atau adik tersenyum. Ada coba mana? Ini dia, ibu pergi atau adik tersenyum. Sip, gitu ya. Jadi nanti langkahnya kalian bikin bandakan kesimpulannya, terus bikin ekuivalensinya, gitu ya. Sip, paham ya? Ocre, ocre, dadah.